perdana. Pada mata pelajaran IPA di kelas 10 OTKP 1, 2, dan di 10 AKL 1. Ya, di SMK Negeri 1 Kawali tentunya. Dan untuk IPA itu yang mengajarnya adalah Bapak Cece Nur Hidayat SPD. Nah, ini ya Bapak Cece-nya. Ya. Jadi pelajaran pertama yaitu materinya tentang gejala biotik dan abiotik. Ya, jadi kompetensi kemampuan kalian itu harus mampu memahami gejala biotik dan abiotik. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menerangkan sesederhana mungkin. Ini sangat sederhana ya. Ya, lebih lengkapnya lihat di yang lain ya. Yang pertama Bapak akan menerangkan mengenai pengertian biotik, pengertian abiotik, gejala biotik, dan gejala abiotik. Ya, tuntutan ini. Kita lihat dulu pengertian biotik. Biotik adalah asal kata bio, itu berarti makhluk hidup. Kita lanjut pengertian abiotik. Ya, pengertian abiotik. Abiotik asal kata a dan bio. Jadi katanya terdiri dari a dan bio. A itu artinya tidak dan bio itu artinya makhluk hidup. Sehingga abiotik itu dapat diartikan sebagai makhluk tak hidup atau di luar makhluk hidup. Jadi yang hidupnya disebut biotik, yang tidak hidupnya disebut abiotik. Itu mengenai pengertian biotik dan pengertian abiotik. Gejalanya bagaimana? Gejala biotik dan gejala abiotik. Kita lihat dulu gejala biotik. Gejala biotik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi pada makhluk hidup. Makhluk hidup ini apa saja? Yaitu hewan, tumbuhan, dan kita manusia. Jadi tergolong makhluk hidup itu hewan, tumbuhan, dan kita manusia. Gejala-gejala yang terjadi pada makhluk hidup itu disebut gejala biotik. Contoh gejala biotik kita lihat contohnya. Contoh gejala biotik adalah pertama bernapas, yang kedua berkembang tumbuh, yang ketiga proses fotosintesis, ini khusus pada tumbuhan. Yang keempat, proses metabolisme. Metabolisme ini juga khusus pada manusia dan hewan. Jadi pada tumbuhan disebut proses fotosintesis, pada manusia dan hewan disebut proses metabolisme. Ya, nanti kalian cari bagaimana prosesnya. Itu mengenai gejala biotik. Terakhir, gejala abiotik. Gejala abiotik dapat diartikan sebagai gejala alam yang terjadi bukan pada makhluk hidup, tetapi terjadi pada alam sekitar. Jadi terjadinya bukan pada makhluk hidupnya, tetapi pada alam sekitarnya. Contoh dari gejala biotik, ya, contoh gejala biotik. Yang pertama tsunami, yang kedua longsor, yang ketiga terjadinya angin, yang keempat terjadinya hujan, yang kelima terjadinya proses siang dan malam, dan lain-lain tentunya ya. Itu 5 saja yang disampaikan. Itu penjelasan sederhana dari kompetensi ini. Silakan cari di channel yang lain. Untuk tugasnya, ya, ciri pembelajaran itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama,
kalian coba jelaskan mengapa. Jadi jelaskan bernapas itu bagaimana, berkembang tumbuh itu bagaimana, ya gejala-gejala yang tadi nih yang disebutkan. Nah ini ya. Proses fotosintesis itu bagaimana, proses metabolisme itu bagaimana. Ya, metabolisme tadi sudah disebutkan terjadi pada manusia dan hewan. Jelaskan prosesnya masing-masing. Ya. Lanjut. Tugas yang kedua, jelaskan mengapa tsunami, longsor, terjadinya angin, terjadinya hujan, proses siang dan malam. Itu jelaskan masing-masing proses di atas ya. Tsunami itu bagaimana prosesnya, longsor itu bagaimana prosesnya, angin itu bagaimana, hujan itu bagaimana. Sehingga kalau sudah tahu prosesnya, maka kalian bisa menyimpulkan bahwa itu termasuk gejala abiotik. Tugas tersebut, bagaimana mengerjakannya itu bisa ditulis atau